Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah sediakan waktu untuk menyaksikan video ini. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa kadang kita sering menemukan sebuah istilah dalam manajemen keuangan itu, dan istilah ini cenderung menjadikan kita kadang tidak mampu membedakan, gitu ya, apa yang dikatakan sebagai laporan keuangan dan bagaimana pula dikatakan sebagai pelaporan keuangan. Nah, sekarang mari kita simak videonya. Nah, laporan keuangan itu sering kita dengar di situ ada laporan laba rugi, laporan neraca, arus kas, perubahan modal, gitu kan. Nah, sementara apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan itu sendiri? Nah, laporan keuangan atau financial statement adalah ringkasan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, biasanya ini ada tahunan, semester, atau bahkan triwulan. Nah, satu periode akuntansi di sini bisa per 3 bulan atau per tahun atau bahkan per semester tadi. Nah, laporan ini terdiri dari beberapa laporan keuangan yang lebih kecil lagi ya. Nah, di situ yang pertama adalah ada laporan posisi keuangan perusahaan, kemudian ada laporan laba rugi dan laba rugi komprehensif lainnya, kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, dari informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan ini sangat bermanfaat bagi semua pihak, termasuk di dalamnya adalah manajemen perusahaan, kemudian ada investor dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya di sini kita melihat bahwa ada contoh laporan neraca maupun laporan laba rugi. Nah, biasanya di dalam laporan annual report atau financial statement itu biasanya kadang kita disodori laporan 2 tahunan ya. Nah, ada tahun yang kemarin, kemudian ada tahun yang saat ini. Nah, hal ini untuk memberikan atau menyajikan data-data yang terkait baik itu secara historis yang bermanfaat bagi seorang analisa sekuritas atau seorang pengamat untuk membaca dan membandingkan laporan-laporan keuangan itu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, berikutnya di sini juga ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi biasanya laporan mulai dari aktivitas penjualan sampai kepada aktivitas atau pelaporan laba bersih. Nah, dalam laba bersih ini memberikan informasi sejauh mana perusahaan itu telah memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan itu. Berikutnya teman-teman, kita lihat bahwa ada istilah pelaporan keuangan. Tadi ada laporan keuangan, sekarang pelaporan keuangan atau istilahnya financial report adalah laporan keuangan yang telah ditambah oleh banyak informasi yang mendukung isi karakteristik laporan keuangan tersebut. Nah, informasi di sini seperti profil perusahaan, kemudian ada ikhtisar saham perusahaan, kemudian ada pembahasan hasil kinerja keuangan, kemudian ada laporan keuangan konsolidasi, kemudian data-data perusahaan yang lain seperti jumlah dan nama anak perusahaan, tata kelola perusahaan, jumlah karyawan perusahaan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, oleh karena itu komponen-komponen di atas sama dengan komponen yang ada di laporan tahunan annual report. Maka tak jarang orang yang menyebut financial report sebagai annual report. Nah, padahal ini sangat berbeda sekali gitu ya. Namun ketika kita membaca
laporan yang tersaji secara tahunan itu biasanya telah memberikan gambaran yang utuh, baik itu dari sisi profil perusahaan, kisah saham perusahaan, pembahasan hasil kinerja keuangan dan seterusnya, maupun informasi dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif lainnya, laporan arus kas, laporan likuiditas, catatan laporan keuangan. Dari informasi ini bisa kita maknai bahwa perusahaan yang memberikan laporan keuangannya itu dan laporan keuangan secara rinci itu akan menjadikan perusahaan itu semakin dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari profil perusahaan Semen Batu Raja yang saya ambil dari websitenya langsung. Ini salah satu contoh profil perusahaan yang akan juga dituangkan ke dalam pelaporan keuangannya. Nah, berikutnya kita coba lihat ada apa dengan pelaporan keuangan maupun laporan keuangan ini. Nah, bagi beberapa pihak bahwa ternyata dalam laporan keuangan itu investor ternyata perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Investor publik maupun investor private perorangan ingin mengetahui kondisi kesehatan keuangan sebuah perusahaan sebelum memutuskan membeli saham perusahaan tersebut atau tidak, dan kesehatan keuangan perusahaan tidak hanya tampak di laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, juga di laba ekonominya. Ini penting sekali bagi seorang investor untuk mengetahui hal-hal yang secara detail agar tujuan investasinya bisa memberikan capital gain dan dividen yang besar. Kemudian yang kedua, pihak manajemen perusahaan membutuhkan kedua laporan ini untuk menentukan strategi pengembangan operasi perusahaan di masa depan. Laporan ini memberikan data mengenai kemampuan pendanaan dan operasi perusahaan, ekspansi, pembagian dividen sehingga nilai perusahaan meningkat. Ini berarti bahwa kedua laporan financial statement maupun annual report ini memberikan sebuah gambaran yang komprehensif, baik secara fundamental maupun secara teknikal, informasi-informasi yang nantinya berguna bagi seorang investor untuk menentukan pilihan apakah perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus secara historis, kemudian proyeksi saat ini, dan bagaimana dia mengeksekusi proyeksi tersebut. Kemudian yang ketiga, pemerintah berhak mengetahui data-data ini untuk menentukan kebijakan terkait pajak, kebijakan makro maupun mikroekonomi, dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali pihak yang membutuhkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan ini, sehingga perusahaan dalam konteks ini adalah menjadi sesuatu yang mempunyai kaitan dengan berbagai pihak. Tentunya perusahaan di sini berhubungan dengan pihak internalnya maupun pihak eksternalnya. Kemudian sedikit kita mengetahui apa tujuan dari financial statement ini, laporan keuangan ini. Yang pertama adalah suatu laporan yang menyediakan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan dalam perusahaan
yang memiliki manfaat untuk pengguna dalam pengambilan keputusan. Namun, financial statement ini tidak menyediakan informasi yang mungkin membutuhkan pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan serta kejadian yang sudah terjadi tanpa mewajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Ini yang perlu dipahami di sini adalah dalam suatu laporan keuangan, selain menyajikan data-data yang bersifat akuntansi, juga menyajikan data-data yang bersifat informasi atau informasi yang kajian atau interpretasi dari laporan keuangan itu. Kemudian financial statement atau laporan keuangan ini juga dapat menampilkan apa yang sudah dilakukan manajemen atau dipertanggungjawabkan oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan manajemen dapat berbuat demikian agar dapat membuat atau mengambil keputusan ekonomi. Artinya bahwa dari data-data yang sudah tersaji dalam laporan keuangan itu menjadi dasar bagi pihak manajemen untuk melakukan aksi korporasi atau melakukan hal-hal yang bersifat manajerial lainnya. Aksi korporasi seperti melakukan ekspansi, kemudian membuka usaha-usaha baru di bawah induk usaha utamanya, atau membuat anak usaha perusahaan, atau bahkan dia berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga kinerja perusahaan yang saat ini baik bisa ditingkatkan lagi. Kemudian efektivitas dari manajemen itu sendiri juga menjadi poin yang dinarasikan dalam laporan keuangan ini. Sehingga bagi seorang manajemen menjadikan data-data itu sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan pendanaan, kebijakan investasi maupun kebijakan dividen. Berikutnya adalah keputusan tersebut dapat mencakup keputusan seperti keputusan untuk menanam atau menjual investasi mereka dalam perusahaan, atau mengangkat atau mengganti manajemen. Nah, ini kasarnya adalah merombak susunan direksi dan komisaris ketika perusahaan itu dalam tanda kutip berkinerja tidak sesuai dengan harapan pemegang saham. Sehingga pada sisi manajerialnya baik dari sisi top manajemen, middle manajemen maupun lower manajemen, itu biasanya ada perubahan atau ada penyegaran, sehingga operasi perusahaan bisa lebih efektif lagi dalam meningkatkan nilai atau value dari perusahaan tersebut. Berikutnya bahwa di sini kita lihat siapa yang menggunakan laporan keuangan atau financial statement ini. Sebetulnya ada banyak pihak yang yang menggunakan financial statement untuk berbagai kebutuhan pengolahan keuangan. Beberapa di antaranya adalah ada pengguna laporan keuangan itu sendiri, ada investor atau lender, ada karyawan, ada pemberi pinjaman atau borrower, atau ada pemasok dan kreditor usaha lainnya, ada pelanggan, ada pemerintah, ada masyarakat. Nah, dari beberapa pihak ini tentunya kalau dikategorisasi menjadi ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu ada di karyawannya, kemudian ada manajemen, kemudian pihak eksternal itu ada investor, kemudian ada pemberi pinjaman, ada pemasok, ada pelanggan, pemerintah ataupun masyarakat.
semakin lengkap informasi yang disampaikan dalam financial statement ini, itu menandakan ada transparansi dan akuntabilitas informasi yang diberikan oleh perusahaan itu, sehingga ini memunculkan animo masyarakat dalam memberikan berita-berita bagus atau isu-isu yang bagus pada perusahaan itu, yang akan nanti berdampak kepada peningkatan kepercayaan dari calon investornya. Jadi kadang calon investor itu menilai kinerja perusahaan dari informasi-informasi atau isu-isu yang beredar di masyarakat. Berikutnya, tujuan dari financial report yang pertama adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensi lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan atas berbagai macam kebutuhan finansial. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahannya. Kemudian yang ketiga, menaksir arus kas masuk pada perusahaan. Tentunya banyak sekali tujuannya, tapi ini secara global yang kita lihat dan kita tinjau. Pertama dari sisi investor, kreditor, kemudian dari sisi manajemennya, kemudian dari sisi efektivitas dan produktivitas operasi dari perusahaan. Kemudian berikutnya, ternyata setelah kita membahas ini, kita mengetahui bahwa pelaporan keuangan dan laporan keuangan itu ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Namun kadang kedua laporan ini disatukan dalam suatu laporan akhir di perusahaan yang sudah go public. Ini semata-mata untuk keterbukaan informasi dan tentunya akan bermanfaat bagi seluruh pihak atau pemangku kepentingan yang tentunya berimbas positif kepada perusahaan tersebut. Ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada sesi ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.